Bab 051. Menjelang subuh, Firza terbangun. Ia mengucek matanya. Kepalanya terasa pening dan badannya pegal-pegal karena tertidur dalam posisi duduk. Ia ingin langsung mengunjungi Zaida begitu jam kunjungan dibuka, tetapi Firza yakin Zaida pasti khawatir jika melihatnya berantakan seperti ini. Firza pun memutuskan untuk pulang dan membersihkan diri terlebih dahulu. Sesampainya di asrama, ia terkejut melihat abah dan uminya Zaida ada di sana, paman dan bibinya, bahkan Hafiz. Ekspresi mereka tampak begitu suram. Firza turun dari mobil dan langsung dihadapkan dengan sorot penuh amarah dari mereka semua. Apa maksudnya ini, Firza? Pak Kiai atau pamannya Firza yang pertama bertanya. 37. Firza tidak tahu mereka dengar dari siapa mengenai Zaida, tetapi yang jelas mereka sudah pasti marah. Mari masuk dulu, kata Firza. Ia tidak mau ribut-ribut di depan asrama. Begitu masuk, abah Zaida langsung maju dan menamparkan wajah Firza dengan keras. Apa yang kamu lakukan pada anakku, Firza? Firza yang memang kurang tidur dan lemas lahir batin limbung oleh tamparan tersebut. Rasa panas menyengat terasa menyakitkan di pipi kanannya. Umi langsung menahan abah. Abah, istighfar. Abah serahkan Zaida bersama kamu untuk diajak bahagia, tapi apa yang kamu lakukan, hah? Firza menggigit bibirnya. Maafkan saya, abah. Umi menahan lengan abah. Wanita itu sudah menangis sesenggukan. Ia tidak mau penyakit abah kambuh lagi karena marah besar, tetapi ia juga sedih ketika tahu apa yang sedang dialami puteri mereka. Pak Kiai maju dan menarik Firza. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Firza? Kamu buat anak orang masuk penjara, hah? Maafin Firza, paman. Jangan cuma minta maaf, jelaskan semuanya. Bentak Pak Kiai. Ini mungkin pertama kalinya Firza mendengar pamannya berbicara dengan nada tinggi. Firza tahu ia telah mengecewakan semuanya dan ia berhak untuk menerima amukan mereka. Pak Kiai, Bu Nyai, Abah, dan Umi memojokkan Firza habis-habisan, yang bisa Firza ucapkan hanya permohonan maaf berkali-kali. Lalu tiba-tiba, Hafiz yang sejak tadi hanya diam dengan tatapan kecewa berdiri di hadapan Firza. Hafiz mengepalkan telapak tangannya. Ia kecewa berat. Seandainya saja Mbak Zaida berjodoh dan menikah sama Ustaz Hanan, Mbak Zaida pasti nggak akan mengalami hal seperti ini. Dek. Kata-kata itu menohok terlalu dalam menusuk ke hati Firza. Hatinya seketika remuk redam, kata-kata Hafiz semakin memperjelas kegagalannya sebagai suami Zaida. Setelah mengatakan itu, Hafiz langsung berjalan pergi dan menunggu di luar. Pemuda itu tidak kuasa terlalu lama berhadapan dengan Firza. Amarah yang berkobar di dalam hatinya bisa semakin parah jika ia terus menatap wajah Firza. 38. Keributan di asrama itu untungnya bisa mereda berkat Umi dan Bu Nyai yang berusaha meredam emosi suami masing-masing. Bu Nyai dan Pak Kiai berkali-kali meminta maaf kepada Abah dan Umi Zaida termasuk kepada Hafiz juga, tetapi Abah sama sekali tidak menjawab. Emosinya masih belum stabil dan itu membuat beliau mendiamkan Bu Nyai dan Pak Kiai. Hanya Umi saja yang masih menanggapi dengan sabar permintaan maaf mereka, sebab Umi tahu Bu Nyai dan Pak Kiai tidak bersalah. Ibu tenang saja, kami akan paksa Firza untuk menyelesaikan masalah ini. Zaida akan keluar dari penjara secepatnya, ucap Bu Nyai. Entah sudah berapa lama ia menangis saking sedihnya menghadapi permasalahan ini. Umi mengangguk. Saya mengerti Bu Nyai.
Saya yakin Nak Firza pasti bisa menemukan jalan untuk membereskan semua masalah ini. Umi bukannya tidak sedih dan menerima saja atas apa yang terjadi kepada Zaida. Tentu ia amat terpukul tatkala mendengar kabar bahwa Zaida ditangkap polisi dan bahkan sekarang ditahan di penjara. Hati ibu mana yang tidak terluka ketika mengetahui puteri yang dibesarkan dengan penuh cinta harus mendekam di penjara ketika sudah menikah. Jelas, hati Umi terluka. Namun, sebisa mungkin ia berusaha menahan amarahnya. Ia yakin masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan Firza, pasti ada sebab mengapa Zaida sampai harus mengalami hal seperti itu. Sayangnya, hanya Umi yang berpikir demikian. Begitu mendengar Zaida di penjara, Abah tidak kuasa menahan amarahnya. Selama ini, Abah membesarkan Zaida dengan penuh kasih dan kehati-hatian, menemaninya tumbuh menjadi wanita solehah dengan harapan bisa dipertemukan dengan laki-laki baik dan mapan yang mampu membimbing, menjaga, dan membawanya pada kebahagiaan. Tentu Abah tahu dalam setiap pernikahan pasti ada ujiannya, tetapi jika seperti ini, jelas ia tidak terima. Abah tahu jantungnya bermasalah. Dokter pun sudah mewanti-wanti agar jangan sampai stres apalagi terlalu emosi ketika sedang berhadapan dengan suatu masalah. Sayangnya, perasaan seorang ayah yang mengetahui puterinya menderita jelas tidak bisa ditahan begitu saja. Akhirnya, Abah, Umi, dan Hafiz berniat untuk pergi ke tempat penahanan Zaida. Mereka ingin menjenguk Zaida dan mengetahui kabarnya. Mengetahui bahwa Abah, Umi, dan Hafiz akan pergi ke tempat Zaida, Firza langsung mendekat. "Saya akan mengantar," katanya. Abah dan Hafiz melirik Firza dengan gurat kekecewaan di wajah mereka. Tidak ada dari mereka yang menanggapi Firza dan hanya menganggap ucapan pria itu sebagai angin lalu. Umi kasihan melihat Firza. Ia mendekati pria itu. "Nggak usah, Nak Firza. Biar kami naik taksi aja." "Tapi, Umi." Umi menggeleng. "Biarkan Abah dan Hafiz tenang dulu, Nak Firza." Mereka berdua masih syok dengan apa yang terjadi pada Zaida. Firza menunduk. Ia mengepalkan telapak tangannya. "Maafkan Firza, Umi. Kalau kamu benar-benar menyesal dan memohon maaf, berusahalah untuk membebaskan Zaida. Berkali-kali pun kamu minta maaf, kalau Zaida tetap di penjara maka apa gunanya Nak Firza?" 39. Firza mengangguk. Firza janji akan segera mengeluarkan Zaida dari penjara, Umi. Umi mengangguk. "Semoga kamu segera menepati janjimu itu, Nak Firza." Akhirnya, Abah, Umi, dan Hafiz pergi ke tempat Zaida menggunakan taksi. Firza yang tidak tega meninggalkan mereka sendirian menyusul dengan membuntuti taksi yang ditumpangi keluarga itu. Bu Nyai dan Pak Kiai sebenarnya ingin ikut, tetapi mereka tidak ingin mengganggu keluarga Zaida dulu jadi akhirnya mereka berdua menunggu di asrama Firza. Sesampainya di tempat tahanan, Abah, Umi, dan Hafiz segera mengajukan permohonan kunjungan. Berhubung status mereka masih keluarga inti Zaida sehingga ketiganya diizinkan untuk berkunjung secara bersamaan setelah melewati beberapa pemeriksaan termasuk harus menitipkan barang-barang seperti ponsel, jam tangan, dan benda-benda lain yang berpotensi menjadi senjata. Zaida dibawa oleh seorang polisi wanita dari sel tahanannya untuk ke ruang kunjungan. Begitu melihat keluarganya, ketegaran yang Zaida jaga seketika runtuh. "Abah, Umi, Hafiz, Zaida." Abah langsung memeluk Zaida erat-erat. Pria itu menangis sambil mengelus kepala Zaida. Seumur hidup, Zaida belum pernah melihat Abah tampak sehancur ini. Bahkan ketika Dirga membatalkan perjodohan mereka kala itu, Abah tidak sampai menangis. Beliau hanya marah dan kecewa.
Namun, kali ini beliau sampai tak kuasa untuk berbicara. Yang bisa Abah gumamkan dengan suara paraunan tersendat-sendat itu, hanya nama Zaida. Abah. Umi dan Hafiz ikut menitikkan air mata melihat hal itu. Umi ikut memeluk Zaida sementara Hafiz hanya memandang mereka dengan air mata yang sudah menetes di kedua pipinya. Hafiz adalah pemuda yang ceria dan ramah, tetapi kali ini sifat murah senyumnya itu lenyap tak berbekas. Zaida baik-baik saja, Abah, Umi. Zaida nggak akan lama di sini kok. Abah dan Umi kan selalu bilang kalau keadilan pasti akan menemukan jalan dengan caranya sendiri. Doakan saja Zaida kuat dalam mempertahankan rasa sabar demi menunggu waktunya keadilan diperlihatkan oleh Allah. Maafin Abah, Zaida. Seharusnya Abah menjadi garda terdepan untuk melindungi kamu, tapi Abah malah. Zaida menggeleng. Ia mengusap air mata di wajah Abah sambil berusaha keras tersenyum. Hati Zaida nyeri melihat wajah Abahnya yang begitu sedih. Abah jangan minta maaf. Abah nggak salah apa-apa. Memang sudah jalannya Zaida seperti ini. Demi Allah Zaida nggak melakukan kejahatan apapun, jadi Zaida yakin cepat atau lambat Zaida pasti akan keluar. Isak tangis keluarga itu benar-benar menyesakkan. Zaida paham pada akhirnya keluarga juga akan tahu permasalahan ini. Namun, melihat langsung betapa sedihnya Abah, Umi, dan Hafiz membuat dada Zaida serasa terhimpit batu besar. Sungguh menyakitkan dan membuat dadanya sesak luar biasa. Lalu, Hafiz mendekati Zaida dan memeluk kakaknya. Zaida membalas pelukan itu. Selama beberapa saat, Hafiz tidak mengatakan apapun, tetapi Zaida tahu adiknya bersedih dari bahunya yang bergetar. Mbak Zaida nggak apa-apa, Hafiz. Mbak Zaida pasti secepatnya akan keluar dari sini. Hafiz menggigit bibirnya. Hafiz nggak bisa lindungin Mbak Zaida. Hafiz nggak becus sebagai saudara laki-laki. 40. Nggak begitu, Hafiz. Hafiz sudah melindungi Mbak Kos selama ini. Pertemuan keluarga itu begitu menyedihkan. Firza yang tadi menyusul memaksa ikut untuk mengunjungi Zaida dengan dalih bahwa ia suaminya. Namun, setelah ia melewati pemeriksaan dan menitipkan barang-barangnya, Firza malah tidak jadi mendekat. Melihat pemandangan menyedihkan keluarga Zaida membuat Firza merasa tidak layak untuk bergabung. Ia sungguh merasa bersalah karena tidak berguna sebagai suami. Akhirnya, Firza pun batal mendekat dan langsung keluar dari tempat itu. Di rumah Nicholas, Nicky yang merasa bahwa rencananya sudah semakin dekat dengan hasil memuaskan kembali berakting lemah. Ia sengaja makan lebih sedikit selama beberapa hari terakhir untuk membuat tubuhnya mengalami penurunan berat badan yang signifikan dan kelihatan tidak sehat. Nicholas dan Nino yang melihat kondisi Nicky seperti itu benar-benar khawatir. Nicholas yang paling mudah panik ketika melihat Nicky seperti itu. Bang Nicholas, Nicky Nicky, Nick, ada yang sakit. Sakit semua, Bang, rintih Nicky. Nicholas mengepalkan telapak tangannya. Kita ke rumah sakit sekarang, ya. Abang hubungin dokter yang menangani kamu itu. Nicky diam saja. Nicholas pun langsung bergegas menghubungi dokter yang menangani Nicky kemudian bergegas ke rumah sakit bersama Nino dan Selin pula. Sesampainya di rumah sakit, Nicky langsung menjalani perawatan. Dokter yang menghandle Nicky menjelaskan bahwa kondisi Nicky semakin menurun seiring waktu. Nicholas yang mendengar itu semakin mendesak Nino untuk membujuk Firza. Nino akhirnya keluar dari ruangan Nicky dan menghubungi Firza. Tak lama setelah panggilan itu masuk,
Firza langsung menerimanya. Halo, Firza. Esok harinya, ruang perawatan Niki sudah disulap sebisa mungkin untuk menjadi tempat akad nikah. Pagi itu, Niki sedang didandani oleh Selin, bahkan disiapkan kebaya pengantin juga oleh kakak iparnya. Wajah kamu pucat, Nick. Biar kakak poles lagi supaya lebih seger ya, kata Selin. Niki mengangguk. Makasih ya Kakcel. Selin tersenyum. Sama-sama. Setelah dirias sedemikian rupa oleh Selin, ia juga membantu Niki berganti pakaian dengan kebaya pengantin tersebut. Dandanannya mungkin sederhana, tetapi Niki benar-benar tampak berbeda, sudah tidak tampak pucat seperti orang sakit lagi. 41. Setelah berganti pakaian, barulah Nino dan Nicholas yang sejak tadi menunggu di luar diperbolehkan masuk. Niki sudah kegirangan dalam hati karena berhasil menjalankan rencana busuknya sampai akhir. Pernikahan seperti ini mungkin bukan pernikahan impiannya. Niki berharap bisa menikah dengan Firza dalam pesta meriah dan gaun pengantin yang mewah. Namun, apapun itu asalkan ia berhasil menjadi istri Firza tidak masalah. Bahkan, meski ia harus menahan sakit dulu karena hanya makan sedikit. Bagaimana penampilan Niki? Tanya Selin kepada Nicholas dan Nino. Nicholas tersenyum lebar. Ia kelihatan senang melihat Niki. Cantik banget, pujinya. Niki tersenyum malu-malu. Sementara Nino tidak menunjukkan ekspresi yang berarti. Pria itu hanya sekadar mengangguk sebab sebenarnya ia masih belum rela sepenuhnya dengan keputusan pernikahan ini. Bang Nino, Bang Nicholas, Kak Selin, makasih ya udah mewujudkan permintaan terakhir Niki. Niki seneng banget. Setelah ini kalau Niki pergi, Niki pasti akan pergi dengan bahagia, kata Niki sok memelas. Nicholas dan Selin bergantian memeluk Niki. Jangan bicara kayak gitu dong. Ini, kan hari bahagia kamu, Nick, kamu harus bahagia hari ini, oke? Ucap Nicholas. Selin mengangguki ucapan sang suami. Bener itu. Optimis kalau kamu bakal hidup lebih lama, iya. Kamu kan sebentar lagi akan menikah dengan lelaki yang kamu cintai. Niki mengangguk. Tak lama setelahnya, Firza datang dengan tampang lesu. Wajahnya pucat dan sorot matanya redup. Tidak ada semangat dalam hidupnya seolah jiwa Firza telah dipaksa untuk ditarik keluar. Nino sudah menyiapkan pemuka agama sebagai pengganti penghulu pernikahan mereka pula. Hanya saja pemuka agama yang diminta Nino untuk menikahkan Firza dan Niki masih belum datang. Niki senang melihat Firza datang ke ruangan itu. Meskipun Firza datang dengan tampilan yang kurang rapi dan terkesan ogah-ogahan bak mayat hidup, tetapi di matanya Firza tetap tampan seperti pangeran. Akhirnya, sebentar lagi Bang Firza akan jadi milik aku seutuhnya, batin Niki kesenangan luar biasa. Selama menunggu, hanya Firza saja yang kelihatan tak antusias. Ia hanya duduk diam mengabaikan Niki dan keluarganya. Di kepala Firza hanya ada bayangan wajah Zaida dan bertanya-tanya bagaimana kabar sang istri sekarang. Firza benar-benar merindukan Zaida dan ingin berlari pergi dari ruangan ini sekarang juga. Maafkan saya, Zaida. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Firza terus membatin. Permohonan maaf yang tak sampai kepada Zaida itu terus mengalun di dalam hatinya. Lalu, pemuka agama yang sudah disiapkan Nino pun akhirnya datang. Apa semuanya sudah siap? Semua orang di sana kecuali Firza serentak mengucapkan siap. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai, ucap si pemuka agama. 42.
Saya terima nikahnya Zaidaika Humaira. Sudah 2 kali Firza salah menyebut nama ketika melaksanakan akad nikah. Pemuka agama yang menikahkan Firza dengan Niki harus mengulang kembali. Apa mau dibantu dengan teks saja? Tawar si pemuka agama. Firza menggeleng. Wajahnya lesu, sementara Niki kesal bukan main mendengar nama Zaida terus-menerus disebut oleh Firza. Nicholas yang melihat ketidakseriusan Firza jelas meradang. Ia menahan-nahan sejak tadi. Baiklah, kalau begitu mari diulang lagi, kata si pemuka agama.